punggung daripada ekonomi digital Indonesia. Di tahun lalu, subsektor e-commerce ini berkontribusi sebesar 59 miliar dolar atau sekitar 76% dari nilai ekonomi digital keseluruhan Indonesia. Dan nilai tersebut akan bisa meningkat lagi tahun 2025. Ini katanya akan mencapai 95 miliar dolar. Nah, selain sektor-sektor tersebut, dari segi investasinya, sektor ekonomi digital Indonesia juga tumbuh positif. Dari hasil studi dari Google Temasek Bain & Company tahun lalu menunjukkan bahwa deal value daripada investasi di awal tahun lalu itu bisa mencapai 3 miliar dolar. Ini merupakan nilai tertinggi yang kedua di bawah Singapura. Kemudian juga kalau dilihat dari model bisnisnya, ternyata masalah sektor digital finance services, kita tahu ada fintech dan sebagainya ya, dan e-commerce adalah subsektor yang paling banyak diminati oleh investor untuk invest di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari berbagai potensi tersebut, ini terlihat besarnya peran ekonomi digital terhadap perekonomian nasional Indonesia. Dan ini juga terlihat dari berbagai aktivitas ekonomi yang sudah memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong produktivitas, juga efisiensi, juga nilai tambah. Ya, kita tahu tadi ada e-commerce ya, sektor perdagangan, kemudian industri pengolahan, jasa keuangan, industri kreatif, semuanya banyak menggunakan dan meningkatkan penggunaan teknologi digital. Ini semakin meningkat dan semakin matang. Nah, ini juga kita tahu ada perkembangan teknologi-teknologi yang baru, ada metaverse, kemudian juga ada penggunaan transaksi perdagangan secara virtual, aset kripto, penggunaan non-fungible token ya NFT, kemudian juga Bank Indonesia juga sedang mengembangkan yang disebut sebagai digital rupiah. Nah, ini merupakan perkembangan-perkembangan yang sangat menggembirakan dan sangat penting bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dan ini perlu kita dorong agar nilai ekonomi digital kita juga semakin bertambah seperti yang telah ditargetkan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu tentunya untuk bisa mendorong perkembangan ekonomi digital diperlukan juga peningkatan keterampilan ataupun literasi digital dari seluruh masyarakat maupun seluruh para pegawai dan pegawai, mahasiswa, pelajar, dan pokoknya seluruh masyarakat Indonesia harus bisa meningkatkan lagi literasi dan juga keterampilan digital mereka untuk bisa bersaing dan untuk bisa mendorong perkembangan ekonomi digital kita. Mungkin itu Mbak Nana. Ya, terima kasih Pak Edwin untuk pemaparan yang sangat jelas. Jadi sangat menarik sekali, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini tertinggi di Asia Tenggara dan di berbagai sektor sudah banyak sekali yang terdigitalisasi. Tadi Pak Edwin juga sempat menyampaikan dibutuhkan pengembangan untuk digital dan keterampilan yang cukup untuk bisa mendorong perkembangan aktivitas digital tersebut. Betul. Nah, mungkin saya akan langsung ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, bagaimana dengan landscape dunia kerja di Indonesia dengan keadaan yang tadi perkembangan yang sangat cepat? Bagaimana kira-kira keadaan landscape dunia kerja di Indonesia? Bu Fitri, silahkan. Baik, makasih Mbak Nana. Sebelumnya saya sapa dulu ya Pak Edwin. Selamat pagi Pak Ajar Edi gitu ya. Tadi sudah semangat banget nih Pak Edwin menyampaikan potensi digital ekonomi ya. Yang besarnya dalam rupiah tadi dari US dollar Pak. Jadi mungkin agak bingung nih. Dalam rupiah katanya datanya mungkin dari data Kementerian Ekonomi juga ya. Potensi nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2030 sebesar 4.531 triliun. Gede banget angkanya gitu kan ya. Nah, namun kita lihat bahwa sebelum pandemi COVID atau tepatnya pada tahun 2019 kita lihat landscape dunia kerja dengan jumlah pengangguran mencapai 7 juta. Gitu ya di Indonesia. Nah, setelah pandemi tepatnya pada penghujung 2022 jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan di angka 8,42 juta orang. Meskipun angka ini relatif terbilang tinggi, namun jika dibandingkan pada tahun 2021 secara persentase mengalami penurunan sebanyak 0,63%. Dan tentunya ini merupakan pertanda baik bagi kita semua yang sedang mencari pekerjaan maupun juga fresh graduate. Nah, kalau kita lihat landscape ini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka pengangguran di Indonesia. Di antaranya setelah pandemi tentunya adanya bermunculan lapangan pekerjaan baru yang dibangun oleh para penggiat UMKM dan juga meningkatnya kualitas sumber daya Indonesia melalui penguatan vokasi gitu ya. Baru aja saya kemarin berkunjung ke SMK Telkom di Malang, ini sebagai contoh aja gitu ya. Saya baru tahu ternyata mereka sudah menghasilkan 6.000 lulusan yang jago-jago coding dan IT networking.
gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi pendidikan vokasi gitu ya, ini penganggurannya cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan SMA gitu ya. Jadi SMK penganggurannya itu di atas 10%, sementara SMA itu di bawah 10% gitu ya. Namun tentunya dengan kondisi pandemi saat ini dan mulai terbukanya negara-negara lain, saya kira tentunya nanti akan lebih banyak perusahaan-perusahaan luar maupun dalam negeri yang akan merekrut SMK yang sudah ready dan paham akan IT dan juga networking. Nah, ada beberapa faktor yang berperan dalam meningkatkan angka pengangguran. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, minimum kota, dan rendahnya tingkat pendidikan, inflasi, dan tentunya juga adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia gitu ya. Nah, ini data dari McKinsey menunjukkan bahwa untuk Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan produktivitas di angka 6%, sementara angka kita saat ini masih jauh di bawah 5% gitu ya. Nah, tentunya kita juga PR untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, secara ekonomi memang kondisi di Indonesia mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami hambatan pada masa pandemi kemarin, namun kita patut syukuri bahwa kondisi Indonesia masih bisa dibilang relatif stabil. Dengan adanya isu resesi atau global resesi 2023 yang melanda dunia, namun hal itu memang diyakinkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa Indonesia akan aman dari gelombang resesi. Jadi orang bilang bahwa winter tech gitu ya, there is no winter in Indonesia. Kita hanya ada musim dingin dan hanya musim hujan dan musim panas, nggak ada winter. Semoga nggak ada ya. Nah, berdasarkan pada data prediksi data moneter yang dikeluarkan oleh IMF, Indonesia tidak termasuk dalam daftar sepertiga negara dunia yang akan terdampak resesi gitu ya. Nah, tentunya hal ini perlu kita sambut baik dan juga kita maksimalkan. Meskipun dalam hal penyerapan tenaga kerja kita masih memiliki PR bersama, namun hal tersebut sudah disiasati pemerintah melalui Kemendikbudristek dengan menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga sinkronisasi antara kurikulum, baik itu level SMA, SMK, maupun perguruan tinggi bisa sejalan dengan kebutuhan industri. Nah, diharapkan tentunya ini juga bisa meningkatkan keahlian-keahlian dan juga meningkatkan produktivitas. Namun berkat adanya digitalisasi, tadi ini yang merupakan tugasnya Pak Edwin ya, transformasi atau digital gitu ya, tentunya anak muda sekarang bisa mengakses informasi tanpa batas secara mudah. Nah, untuk mencapai suatu kemajuan kita nggak bisa hanya bergantung kepada pemerintah. Ya, tentunya perlu juga ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat yang mau bergerak maju. Nah, ini tentunya menjadi tantangan buat Indonesia, Mbak Nana ya. Karena saat ini semangat belajar anak-anak Indonesia itu tergolong rendah. Gitu ya, belajar secara mandiri maksudnya. Sementara kan Pak Nadiem sudah menerapkan program MBKM gitu kan ya. Nah, ini tentunya membutuhkan kemauan dari anak-anak mudanya itu sendiri untuk belajar. Sekarang banyak sekali platform-platform belajar untuk meningkatkan kapabilitas. Nah, ini rasio kemampuan digital lulusan SMA, SMK dalam kategori yang rendah atau di bawah rata-rata. Sedangkan rasio S1 termasuk dalam kategori indeks tinggi atau di atas rata-rata nasional. Dari kelompok pendidikan rendah SMA ke bawah, mayoritas 51,5% memiliki indeks literasi digital di bawah rata-rata nasional. Nah, ini tentunya perlu menjadi perhatian. Dan ini tentunya bisa tidak dipungkiri secara tidak langsung merupakan kondisi lulusan SMA, SMK, dan kuliah yang masih tergolong rendah. Ya, kalau kita lihat juga dari sisi, kalau kita bicara mengenai industri kerja, dari data startupranking.com, saat ini Indonesia memiliki jumlah startup posisi ke-6, sebanyak 2.438. Dan ada 4 startup Indonesia yang masuk top 100 startup dunia. Nah, dengan adanya data-data tadi, potensi ekonomi, jumlah startup, gitu, tentunya ini Indonesia akan diprediksi membutuhkan gap 9 juta talenta digital di tahun 2030 nanti. Nah, kebutuhan akan digital talent ini tetap ada. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengisi kebutuhan skill digital yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, mungkin ini nanti bisa sama-sama kita diskusikan ya Pak Edwin, Pak Ajar Edi, bagaimana kita bisa memenuhi aspirasi pemenuhan 9 juta talenta digital yang tentunya nggak bisa dipenuhi hanya dari universitas saja, gitu ya. Makasih.
Ya, terima kasih Ibu Savitri. Senang sekali mendengar outlook yang sangat positif di masa depan dengan angka-angka tadi dikatakan memang ada peningkatan angka pengangguran setelah pandemi, tapi secara persentase actually berkurang dan ada juga memang angka-angka yang masih menjadi PR bagi kita semua dan salah satunya adalah skill gap atau kesenjangan skill atau keterampilan yang dibutuhkan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat cepat, pertumbuhan startup dan kesempatan peluang-peluang di masa depan. Ini menjadi PR dan diskusi kita bersama bagaimana cara untuk dapat menutup skill gap yang tadi ya, begitu ya kira-kira Ibu Fitri. Mungkin saya akan langsung saja untuk berdiskusi, mengajak mungkin ada pendapat dari Pak Ajar. Silakan Pak Ajar. Oke. Terima kasih sekali. Tadi paparan dari Mas Edwin, Ibu Sri tentang outlook beragam potensinya sangat menarik sehingga kita harapkan para peserta webinar kali ini tentu akan tetap selalu optimis gitu ya. Saya lihat pesertanya sudah 562 ini, menarik sekali Mas Edwin, pesertanya banyak sekali, jadi betapa banyak orang yang ingin tahu. Jadi sebelum saya ingin sedikit berbagi apa sih sebenarnya digital skills gitu ya. Tadi kita udah mendengarkan banyak hal potensi, opportunity, sedikit pengalaman di Telkom dari Ibu Sri. Saya sedikit karena dari Microsoft, perusahaan teknologi, saya ingin sedikit berbagi tentang apa sih itu digital skills gitu ya. Karena memang kalau ini bukan sebuah definisi yang fix, tapi kalau kita merujuk ke UNESCO, UNESCO mendefinisikan bahwa apa sih digital skills adalah sebuah semacam perjalanan, range of kemampuan-kemampuan kita dalam menggunakan digital devices, alat-alat digital, bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat aplikasi komunikasi, akses network, dan yang penting bagaimana memanage informasi. Itu yang menurut saya jadi hal-hal yang kritikal yang sebagai bagian definisi, sehingga dari definisi itu pertanyaannya apa sih yang kemudian kita sebagai para digital talent harus mempersiapkan diri sehingga bisa tap in masuk ke dunia industri atau mungkin bahkan berani membuka usaha sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan. Pertama ada namanya basic digital skills gitu ya. Basic digital skills kan hal yang basic yang mungkin kita semua harus menguasai karena itu sebagai bagian dari fondasi kita. Bagaimana semacam word processing kalau Microsoft punya MS Word dan beberapa aplikasi yang lain. Bagaimana melakukan komunikasi lewat email, instant messages. Hal yang kritikal sebenarnya bukan masalah emailingnya, tapi bagaimana kita juga belajar menyiapkan konten kalimatnya sehingga bisa membuat kalimat yang komunikatif, yang pas, tepat. Di sana juga ada etika yang harus kita pertimbangkan, pesannya bisa sampai dengan pas sehingga responnya juga pas. Terus bagaimana kita menghandling data gitu ya. Bagaimana menggunakan sosial media dengan baik. Baik dalam konteks kebutuhannya masing-masing ketika teman-teman menghandling sosial media untuk bisnis, bagaimana sosial media bisa memaksimalkan bisnis teman-teman bisa lebih maksimal. Ketika teman-teman menggunakannya untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk membranding diri kita sendiri sehingga siapa yang melihat sosial media tahu bahwa orang ini punya kemampuan apa gitu dengan memberikan informasi atau mengupload feed-feed yang relevan dengan apa yang kita harapkan. Jadi sosial media bukan hanya antah berantah, tapi kita bisa men-steer, mendrive sebagaimana apa yang kita inginkan, tentu dengan teknologi atau knowledge yang kita punyai gitu ya. Kemudian internet juga salah satu yang kritikal. Mungkin kalau dulu teman-teman saya waktu itu kalau masih kuliah cari ilmu ke perpustakaan, baca buku yang textbook banget, tapi sekarang dengan internet semuanya di internet ada gitu ya. Jadi kita bisa melakukan survei atau bukan research di internet. Tentu ada beberapa hal teknis yang harus dimiliki oleh teman-teman, bagaimana menggunakan keyword yang pas sehingga apa yang ingin didapatkan di internet bisa dilaksanakan. Terus yang sederhana mungkin seperti sekarang ini, kita punya webinar gitu ya. Ini kita sudah hybrid, kita bisa ketemu lewat webinar, lewat online, virtual. Tentu kita perlu juga kalian bagaimana men-setting up sebuah meeting online, men-setting up sebuah meeting virtual. Apa sih yang harus kita pastikan?
bandwidth-nya oke, beberapa hal oke, sehingga seamless, sehingga experience kita menggunakan virtual meetings sama dengan apa yang kita laksanakan ketika kita offline meeting gitu ya. Itu yang basic sebenarnya. Nah, yang lebih advance tentu harapan kita tadi teman-teman juga akan harus belajar bagaimana sih menggunakan teknologi untuk mendapatkan user experience design misalnya. Kemudian ada tadi saya bilang ada search engine yang bisa dimaksimalkan. Microsoft punya Bing gitu ya. Terbaru kita akan berkolaborasi dengan OpenAI sehingga ada chatbot AI yang bisa menggunakan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan search engine. Kemudian yang lebih ada lagi web programming, web development, kemudian data analisis. Kenapa sih data analisis juga kritikal? Karena informasinya banyak sekali. Kalau kita kadang-kadang bilang informasi di internet seperti lautan, seperti danau gitu, banyak informasi. Tapi kemudian informasi itu akan berguna ketika kita punya keahlian untuk menganalisa data-data tersebut sehingga diperlukan hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita punya bisnis untuk jual beli pakaian muslimah misalnya. Dengan data analisis kita bisa tahu apa sih segmen siapa yang membutuhkan pakaian ini, kotanya di mana, desain yang terbaru seperti apa. Itu semuanya ada ketika kita bisa menganalisa, sehingga ketika kita tahu apa yang harus kita siapkan, maka produknya juga akan sesuai dengan karakteristik yang kita terima dari informasi yang kita punya. Nanti itu akan dihubungkan dengan bagaimana kita menjualnya lewat sosial media. Itu adalah comprehensive approach dari teknologi yang bisa digunakan tak hanya untuk mencari pekerjaan buat teman-teman, tapi kemudian jika ada teman-teman yang ingin mencoba bikin usaha sendiri, tadi Bu Sri menyampaikan kita punya banyak startup yang berhasil, sehingga tentu saja itu pun bisa dilakukan oleh teman-teman bagaimana bisa mendevelop bisnis sendiri. Tadi saya sempat nyinggung masalah marketing, digital marketing juga kritikal. Marketingnya lewat apa? Bisa lewat sosial media, bisa lewat search engine, sehingga dengan berbagai hal seperti itu kita melihat itu kenapa digital skill sangat penting, sangat kritikal, sangat fundamental buat teman-teman sekalian. Dalam rangka kita mengisi ruang ekonomi digital, sebagaimana disampaikan Pak Edwin, ada opportunity besar sekali. Tapi kalau kita nggak menyiapkan diri, tentu kita akan ketinggalan dengan kondisi itu, sayang. Tentu makanya pilihan yang paling bijak adalah kita harus selalu memperkaya diri kita sendiri dengan informasi, dengan teknologi, dengan kemampuan apa yang akan mendukung kita sendiri gitu ya. Tentu pertanyaannya apa yang harus dibutuhkan gitu ya. Tentu itu kembali ke kita masing-masing. Kita ingin jadi apa sih di kondisi ekonomi digital ini? Kita mau kemana? Nah, ketika teman-teman sudah menentukan sikap, menentukan pilihan, ayo kita bikin rencana. Oh, saya harus belajar ini, bagaimana dapatnya, cari informasi. Banyak sekali Pak Edwin dengan pemerintah telah melaksanakan banyak program, dari kartu prakerja, ada banyak hal yang kemudian teman-teman bisa memanfaatkan informasi dan teknologi knowledge di internet, termasuk inilah salah satu yang kita kerjakan sekarang, kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian, bagaimana Microsoft sebagai perusahaan teknologi ikut membantu menyiapkan beragam informasi learning journey yang kita punya sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Pak Edwin minta targetnya banyak, 1 juta nih, jadi kita harus bekerja sama sehingga harapannya kalau teman-teman yang sudah dapat informasinya bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Oh, ini ada program Kemenko Perekonomian dengan Microsoft, kita bisa akses gratis sehingga bisa memperkaya keahlian kita. Nah, itu menurut saya tambahannya Mbak Nana ya, sedikit informasi tentang digital skill yang harapannya bisa memantik para peserta webinar untuk senantiasa memperkaya diri sendiri, memperkaya tidak masalah harta, tapi memperkaya dengan ilmu dan teknologi, karena semuanya ada di internet. Terima kasih Mbak Nana, saya kembalikan ke Mbak Nana. Terima kasih Pak Ajar untuk pemaparannya. Sangat menarik sekali tadi dikatakan tentukan pilihannya, data-datanya sudah tersedia di era yang seperti sekarang ya, yang semuanya serba terdigitalisasi. Tadi saya juga yang dikatakan Ibu Fitri, semangat untuk belajar mandiri. Jadi lalu ditambahkan oleh Pak Ajar, tahu pilihannya mau kemana, apa yang ingin dilakukan, lalu belajar. Jadi kita meningkatkan keahlian kita sesuai dengan apa yang ingin kita capai untuk tadi menutup skill gap yang ada. Nah, mungkin saya ingin lebih detail kembali ya, tadi kita melihat paparan secara globalnya di Indonesia dan kesempatannya. Mungkin saya ingin lebih detail untuk cara-cara mengembangkan kemampuan digital supaya Bapak Ibu, rekan-rekan yang sedang
mengikuti webinar hari ini bisa lebih mengerti mungkin step berikutnya apa sih, seperti itu ya. Jadi mungkin saya ingin bertanya kembali ke Ibu Fitri, kira-kira keterampilan digital apa saja yang paling dibutuhkan pada era ini dan masa depan untuk lebih detail dari sisi mungkin mitra pekerja ya, seperti itu kira-kira. Bu Safitri, silahkan. Baik, makasih Mbak Nana. Nah, sebelumnya saya mau meng-quote nih, katanya Om Winston Churchill, katanya dia bilang gini, barang siapa yang gagal merencanakan, berarti dia sudah merencanakan kegagalan. Nah, artinya bahwa generasi muda sekarang harus mulai merencanakan, gitu ya, mau menguasai teknologi digital apa, mau jadi apa nantinya. Nah, dalam ekosistem digital yang ada di Indonesia sekarang, tentunya kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan digital di bidang yang dibutuhkan diantaranya adalah di bidang artificial intelligence, digital design, digital marketing, blockchain, dan seterusnya tentu akan semakin meningkat. Nah, keterampilan digital yang dimaksud tidak hanya terbatas sebatas hard skill, gitu ya. Karena kalau itu hanya hard skill, itu levelnya baru digital mindset, gitu ya. Jadi baru digital mindset. Nah, tentunya harus ditambahkan dengan adanya experience, sehingga terciptalah generasi muda yang memiliki digital being, kalau istilahnya zaman sekarang, gitu ya. Nah, bagaimana mengkombinasikan skill yaitu pengetahuan teknis di satu bidang juga dikombinasikan dengan soft skill yang unggul, sehingga generasi muda tidak hanya memiliki digital mindset namun juga menjadi generasi yang memiliki digital being. Nah, dalam risetnya McKinsey membagi ada 4 elemen skill yang harus dimiliki jika tenaga kerja ingin bersaing di era digital seperti sekarang dan di masa depan. 4 itu yang pertama adalah kemampuan kognitif, yaitu bagaimana seseorang mampu berpikir secara kritikal, membuat perencanaan strategik yang baik, memiliki skill komunikasi yang baik, dan memiliki mental yang fleksibel dan kuat. Saya kira untuk bidang ini, anak-anak zaman sekarang jago-jago deh. Anak saya itu adalah negosiator yang ulung, benar nggak Pak Edwin? Anak zaman sekarang itu dulu gitu loh, komunikasinya jago gitu kan ya. Saya kira untuk aspek kognitif ini anak-anak zaman sekarang nggak bermasalah gitu ya. Namun ada aspek kedua yang harus dikuasai, yaitu kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan humanis yang memiliki rasa empati terhadap sekitar, kemudian juga personality yang menentukan kemampuan bersosialisasi dan bekerja dalam satu tim gitu, apakah efektif atau tidak. Nah, ini tentunya perlu dibangun karena generasi sekarang kalau kita lihat Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya, Gen Y, Gen Z khususnya ini agak kurang. Kalau menurut saya ya, personally, kemampuan untuk berempati terhadap apa yang ada di sekitar. Mereka generasi yang cuek gitu ya. Nah, ini nggak bisa gitu. Nah, tentunya ini harus dibangun. Nah, yang ketiga yaitu self leadership, yaitu integritas yang dimiliki, kepercayaan diri, keuletan, self-discipline, dan sebagainya. Kait dengan self-discipline, ini juga menjadi PR buat milenial, gitu kan ya. Kenapa? Karena memang milenial sekarang coba, bisa nggak Pak Edwin di kantor Bapak dibilang milenial datang kantor jam 8? Jam 10 aja mereka masih di Starbucks, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa jam 8 ada di kantor? Nah, terakhir, nah ini adalah skill yang digital, yaitu kemampuan akan literasi digital, digital learning, di mana paham akan etika digital yang berlaku hingga memahami konsep keamanan dan algoritma digital. Ya, jadi tentunya di sini kemampuan digital tadi seperti artificial intelligence yang sudah disebutkan Pak Ajar Adi tadi, digital design, blockchain gitu ya. Nah, tentunya ini juga perlu dikuasai. Nah, seseorang yang memiliki 4 elemen skill itu kita sebut sebagai talenta digital. Jadi tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill. Kita melihat dengan konsep digital 5.0, ke depannya digitalisasi ini akan lebih menitik beratkan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi yang tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi bagaimana generasi muda ini memanfaatkan teknologi-teknologi yang tentunya tadi disebutkan Pak Ajar ya, dan juga Pak Ajar Adi dari Microsoft gitu ya. Bagaimana teknologi-teknologi ini bisa dikembangkan oleh generasi muda, bisa direncanakan sehingga menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itu tentunya yang kita harapkan. Terima kasih, Mbak.
Iya, makasih Bu Fitri. Jadi setuju nggak Pak Edwin? Mungkin saya langsung tanggapannya dari Pak Edwin dan juga mungkin bisa diceritakan Pak Edwin dari pandangan dari pemerintah tentang kebutuhan skill di Indonesia. Tentunya tadi ada beberapa yang sudah dipaparkan lebih detail ya, kognitif, komunikasi, critical thinking. Mungkin bisa diberikan pandangan dan arahannya Pak Edwin dari pemerintah kira-kira bagaimana menyikapi hal ini. Pertama-tama setuju 1000% dengan Ibu Sri ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri ini benar-benar apa yang betul-betul dibutuhkan ya di Indonesia. Nah, sementara yang saya catatan saya ya di sini berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh World Economic Forum ya. Ini diperkirakan bahwa tahun 2025 mendatang ini ada 85 juta pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin. Ya, ada 85 juta pekerjaan manusia yang sudah dilakukan oleh mesin, jadi manusia akan nganggur. Tapi jangan takut dulu bahwa dengan perkembangan teknologi dikatakan bahwa akan muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Ada 95 juta lapangan kerja baru yang akan muncul. Nah, tergantung bagaimana kita ya, tadi Mas Ajar, Bu Sri sudah sampaikan bahwa tergantung bagaimana kitanya memperlengkapi diri kita dengan apa yang keterampilan-keterampilan yang ingin kita dapatkan untuk bisa bersaing, untuk bisa mendapatkan lapangan kerja yang baru tadi, yang 97 juta lapangan kerja baru tersebut. Nah, laporan dari World Economic Forum juga menyatakan bahwa akibat dari peningkatan adopsi teknologi digital, ada 50% pekerja, mereka yang sudah bekerja juga harus membutuhkan pelatihan ulang. Ya. Kemudian dari 50% itu, ada 40% pekerja yang harus memerlukan pelatihan ulang sekitar 6 bulan lamanya. Nah, memang mereka yang mencari kerja dan mereka yang sudah bekerja harus melakukan reskilling, upskilling, dan juga mencari skill-skill yang baru. Ini sangat penting supaya kita bisa bersaing di era digital saat ini. Nah, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Tidak hanya keterampilan teknis atau hard skill, ya bagaimana kita menggunakan teknologi, bagaimana kita mengembangkan teknologi yang ada, ya AI, IoT, VR, AR dan sebagainya. Tapi juga jenis keterampilan non teknis atau soft skill. Ya, tadi sudah disampaikan ada critical thinking, ada bagaimana kita problem solving, kemudian bagaimana kita manajemen diri ya, kemudian bagaimana kita belajar secara aktif, bagaimana kita memiliki ketahanan ya. Anak-anak muda sekarang memang pinter-pinter, jago-jago, tapi rata-rata banyak yang kurang struggle gitu. Kena problem sedikit langsung lemes, langsung putus asa. Nah, ini ketahanan ini juga penting untuk dimiliki, kemampuan untuk bertahan. Stress tolerance, bagaimana kita memanage stres kita. Kemudian fleksibel. Tadi juga Ibu Sri sudah sampaikan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Jangan individual ya. Anak-anak sekarang memang lebih banyak yang individualistis ya. Nah, itu juga perlu kita kembangkan kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, World Bank juga menyampaikan bahwa ada beberapa keterampilan non teknis yang dianggap menonjol oleh eksekutif perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama adalah masalah kreativitas, kemudian juga originalitas, ya original, jadi tidak menjiplak ya. Kemudian juga bagaimana kita mendorong inovasi, inisiatif dan juga kecerdasan emosional kita. Nah, ini hal-hal ini keterampilan ini yang perlu juga kita asah untuk kita bisa berhasil dalam bersaing di era digital. Nah, urgensi penyediaan dan juga pelatihan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, baik ini hard skill maupun soft skill, ini merupakan tugas kita bersama, baik pemerintah, baik masyarakat, akademisi, juga perusahaan-perusahaan teknologi dunia seperti Microsoft. Kita bersama-sama ini mendorong peningkatan keterampilan digital. Dan berdasarkan kajian daripada Alpha Beta dikatakan bahwa dengan meningkatkan keterampilan digital, maka kontribusi dari para pekerja yang memiliki keterampilan digital di Indonesia pada tahun 2030 mendatang diprediksi bisa mencapai 1.900 triliun rupiah. Ini kontribusi dari pekerja yang memiliki keterampilan digital ya di Indonesia. Sampai tahun 2030 akan bisa mencapai 1.900 triliun rupiah atau sekitar 7% dari produk domestik bruto kita. Nah, kontribusi ini malah bisa dilipat gandakan apabila dilakukan kegiatan atau skenario yang lebih agresif, non business as usual, bukan yang biasa-biasa aja. Strategi-strategi yang benar-benar agresif ini bisa melipat gandakan kontribusi daripada pekerja yang memiliki keterampilan digital ini bisa menjadi bahkan bisa sampai 2-3 kali, bisa mencapai 4.400 triliun rupiah.
atau sekitar 16% dari PDB atau GDP tahun 2030. Nah, saat ini juga kita tahu bahwa muncul berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang cukup menarik, khususnya buat anak-anak muda ya. Dengan adanya medsos ya, jadi medsos tadi Pak Ajar juga sudah menyampaikan di awal, dengan adanya medsos tuh ada muncul jenis-jenis pekerjaan baru, ada digital marketing, ada content creator, ada jasa desain grafis, jasa social management yang dulunya nggak ada kayak beginian. Nah, dengan perkembangan teknologi digital ini muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang cukup menarik dan nggak lagi ngetren di kalangan anak-anak muda. Juga jenis-jenis pekerjaan yang tadi kata Bu Sri kan ada yang malas datang ke kantor atau terlambat datang ke kantor. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu datang ke kantor. Ini remote working. Nah, hal-hal ini yang perlu kita dorong ya kepada anak-anak muda kita, para peserta dari webinar ini untuk bisa mencari apa yang mereka suka. Setuju apa yang kata Bu Sri dan Mas Ajar tadi. Apa yang mereka suka dan apa yang mereka pikir itu akan mengembangkan bakat mereka. Dan sebenarnya kalau kita mengerjakan hal yang kita sukai, itu kan paling menguntungkan ya, paling beruntung orang yang bisa bekerja di sektor-sektor yang memang dia sukai. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Pak Edwin. Wah, tadi menarik sekali atas pemaparannya. Tadi dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi ada pekerjaan yang hilang, tapi ada banyak juga tambahan-tambahan di masa depan. Jadi kita perlu upskilling, reskilling untuk yang sudah bekerja maupun untuk rekan-rekan mahasiswa. Begitu ya kira-kira tanggapan dari Pak Edwin. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Ajar, karena topik ini sangat menarik ya untuk bagaimana mengembangkan keterampilan digital, upskilling, reskilling, menjadi belajar terus gitu ya. Lifelong learner. Ya, saya sepakat dengan Ibu Sri gitu ya. Sebenarnya dalam konteks karir tidak ada keberuntungan gitu ya. Semuanya harus direncanakan. Jadi buat para teman-teman yang sekarang peserta ya harus kita rencanakan dari awal. Kita mau kemana, kemudian tentu kalau kita mau kemana itu ada syaratnya. Nah, syaratnya yang harus kita belajar bersama-sama. Sekali lagi perjalanannya panjang gitu ya, tentu semangat untuk kalau dari biasanya di tempat kami namanya growth mindset, kita selalu mau tambah terus, tapi mohon jangan dilupakan pondasinya, pondasi yang kritikal yang harus dimiliki ketika teman-teman nanti masuk ke dunia kerja gitu ya. Karena sekali lagi dengan pandemi yang kemudian akselerasi penggunaan teknologi digital makin besar, tentu kita harus mengequip diri kita masing-masing gitu ya. Semuanya akan digital gitu ya. Tidak hanya perusahaan swasta, tapi saya yakin pemerintah pun dalam waktu dekat akan digital karena teknologi memberikan banyak hal, efisiensi, aksesibilitas yang lebih maksimal, transparansi, kejelasan, kemudian skill up yang lebih besar, impactful-nya gitu ya. Itu yang mungkin dulu Pak Edwin juga nggak pernah punya bayangan bahwa Pak Edwin akan kolaborasi dengan Microsoft karena ternyata digital talent skill sangat kritikal gitu ya. Ini kan jadi hal yang baru sehingga saya yakin saya dan Pak Edwin juga belajar bareng apa sih yang kemudian hal-hal yang diperlukan oleh kita semuanya. Sedikit menambahkan ternyata kami karena misinya Microsoft adalah empower every person and every organization on the planet to achieve more, artinya bagaimana kita berkolaborasi memberdayakan setiap orang, setiap organisasi di muka bumi untuk mencapai lebih. Dalam konteks ini kami bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian gitu ya. Tentu banyak hal yang kolaborasi ini panjang perjalanannya karena dinamikanya kita melihat dinamis gitu ya, perkembangannya sangat cepat sekali sehingga apa yang harus kita kerjakan tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pak Edwin selalu memberikan arahan bagaimana Bapak Presiden Pak Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai regional champion untuk ekonomi digital, bahkan nggak cuma regional, mungkin global champion, sehingga ada beberapa infrastruktur tambahan yang fondasi yang harus kita bangun. Di sisi lain kami memohon dukungan dari para peserta webinar ataupun siapapun yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi digital, bagaimana menguatkan keahlian masing-masing gitu ya. Karena pengalaman kami ketika kami bertemu dengan customer kami yang di perusahaan pun juga belajar bersama-sama, mereka belajar bagaimana misalnya industri padat karya kayak mining, kemudian mereka harus berubah menjadi smart mining company,
tadi Bu Sri bercerita bagaimana Telkom melakukan banyak hal untuk menjadi lebih digital gitu karena teknologinya berkembang sangat cepat sekali kemudian. Nah, kalau agriculture pun semuanya jadi digital gitu ya. Kalau mungkin teman-teman lihat anak-anak muda juga banyak ada millennial farmer macam-macam sehingga itu kembali lagi tujuan masing-masing individu gitu ya. Apakah memang kita mau melengkapi diri karena kita ingin bekerja di perusahaan atau kemudian kita ingin melengkapi diri karena ingin membuka usaha sendiri ataupun apa yang kemudian bisa jadi kita bisa menemukan hal lain ya. Karena tadi Mas Edwin menyampaikan tentu prediksinya akan ada pekerjaan-pekerjaan konvensional yang hilang. Tapi ada potensi pekerjaan baru yang akan muncul sesuai dengan kebutuhan zamannya gitu ya. Sehingga kembali lagi konten-konten apa, keahlian-keahlian apa yang dibutuhkan semuanya ada di dunia internet sekarang. Kita bisa belajar bersama-sama. Mungkin tantangannya adalah menjaga semangat gitu ya. Kadang-kadang kalau virtual learning ini kan nggak ada yang ngawasi, nggak ada gurunya, tapi kemudian kita meninggalkan padahal itu akan berguna di masa depan. Sehingga tadi yang disampaikan Ibu Sri sama Pak Edwin, komitmen kalau orang Muslim istiqomah gitu ya. Harus istiqomah nih kalau mau belajar di sekarang ini karena sekali lagi itu kembali lagi ke kita, tidak ada yang keberuntungan, semua harus direncanakan. Kalau semua direncanakan, insya Allah tentu akan sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian. Tambahnya itu Mbak Nana, terima kasih. Terima kasih Pak Ajar, menarik sekali ya, tetap untuk semangat, belajar secara mandiri, mengetahui apa yang diinginkan. Nah, mungkin saya kembali ke Ibu Safitri. Jika memang ini untuk peserta ya, kan kita sudah belajar meningkatkan keterampilan digital gitu ya, secara mandiri mengetahui apa yang diinginkan di masa depan. Nah, kira-kira mungkin lebih jelas bisa kita diskusikan peluang apa saja yang bisa didapatkan masyarakat setelah mereka memiliki keterampilan digital ini dan bagaimana mereka menghadapi dunia kerja selanjutnya, seperti itu kira-kira. Bu Fitri, silahkan. Oke, Mbak Nana, terima kasih. Tadi ya, ini seru sekali soalnya nih bahasannya antara Pak Ajar Edwin sama Pak Edwin tadi nih. By the way, saya baru tahu nih Mas Edwin ini yang penyanyi fans, yang saya ngefans nih. Oke, baik. Kasih, Bu. Baru ngeh. Oke, jadi terkait dengan keterampilan digital yang sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan, tentunya kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar ya kalau kita memiliki kemampuan digital yang tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan yang sudah kita diskusikan tadi sebelumnya. Nah, baik itu dari sisi penyerapan industri kerja, usaha UMKM maupun juga filantropis juga. Nah, seperti yang kita ketahui, transformasi digital yang tentunya menjadi fokus dari Pak Edwin di sini tentunya sudah mengubah cara dunia bekerja, gitu ya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun juga peluang usaha yang baru. Banyak kita lihat sekarang generasi muda yang sudah memanfaatkan teknologi digital, baik menjadi YouTuber, membuka online shopping, membuka e-commerce gitu ya. Sekarang sudah banyak miliarder baru dari anak-anak muda yang usianya belasan, puluhan tahun dan 20-an yang sudah masuk ke dunia digital ini. Nah, tentunya ini karena mereka memang salah satu kelebihan dari generasi muda itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mempelajari hal-hal yang baru setiap harinya gitu ya. Nah, terima kasih juga kita ucapkan terhadap digitalisasi gitu ya. Dengan ada digitalisasi kita semua bisa mudah gitu ya. Sekarang nih kita bisa sharing, ada 607 peserta. Sementara nih di samping nih saya lagi sharing juga ke Kalimantan Barat, ke Wali Kota Kalimantan Barat gitu. Bagaimana untuk mengembangkan mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Barat gitu ya. Nah, jadi semua ini mungkin dengan adanya digitalisasi. Nah, tentunya dengan adanya digitalisasi kita bisa lebih mudah mendapatkan akses informasi, keuangan, sampai pendidikan bisa juga dimiliki gitu ya. Kayak kemarin anak saya umurnya 17 tahun tiba-tiba dia bilang bahwa Bun, aku punya sertifikasi Harvard loh, katanya dia gitu kan. Kok bisa dapat sertifikasi Harvard? Iya, sekarang kan kalau kita belajar di Harvard X itu gratis gitu kan ya. Kita bisa belajar banyak hal. Kita belajar tentunya juga dari Microsoft, dari MIT dan lain sebagainya. Tentu juga banyak pembelajaran yang gratis selama ada kemauan gitu ya. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang juga Zoom ini, diskusi ini kita bisa sharing ilmu kepada 600-an peserta ini berkat adanya proses digitalisasi yang terjadi. Nah,
tentunya paham akan kebutuhan masyarakat akan upskill ini, kita dari Telkom menyediakan platform yang namanya pijarmahir.id gitu ya, yang sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di tanah air, dan tentunya diharapkan ini juga meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja gitu ya. Karena tadi kalau kita lihat bahwa angka digital ekonomi yang cukup besar tadi di tahun 2030, 4.531 triliun tadi, dan juga tadi Pak Edwin menyampaikan ada 1.900 yang dikontribusi dari talenta digital ini, mau tidak mau mendorong generasi muda Indonesia harus mampu menjadi generasi inisiator, inventor, dan juga inovator. Karena kalau enggak, maka generasi Indonesia tanpa adanya skill digital hanya menjadi penonton. Karena akan masuk tenaga kerja asing baik dari China, dari India, dari Singapura yang akan menguasai digital ekonomi yang sangat gurih itu gitu ya. Nah, mungkin saya ingin kasih gambaran seperti ini. Bulan lalu saya mendarat di Singapura gitu ya. Lalu ada bule yang lagi nelpon temennya. Temannya kayaknya nanya, kamu habis dari mana gitu. Terus dia bilang, saya dari Indonesia. Terus temannya nggak pernah dengar kayaknya Indonesia. Indonesia apa gitu. Hey, you know Indonesia? Indonesia has 270 million of population. You sell candy 10%. Already 27 million. Jadi dia bilang, jualan permen aja di Indonesia itu bisa menjangkau 227 juta hanya dengan market share 10%. Nah, tentunya ini menjadi tantangan buat kita gitu ya. Nah, dengan adanya platform pembelajaran online seperti yang kita dikembangkan di Pijarmahir ini, Telkom berharap bisa memudahkan masyarakat yang ingin belajar tanpa ada batasan geografi, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan informasi apa yang ingin dipelajari. Siapa aja dengan mudah bisa mengaksesnya. Nggak hanya jualan permen, bisa belajar bahasa Mandarin, bisa belajar bahasa Jepang, bisa menjadi makeup artist gitu ya. Semua orang bisa mempelajari. Dan tentunya bisa belajar tentang artificial intelligence, blockchain, cloud, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak konten, ada ribuan konten pembelajaran yang bisa dipilih. Tentunya ada tanpa adanya batasan kompetensi untuk memulainya. Untuk pemula ada, untuk advance ada, yang jelas semua bisa belajar, gitu ya. Tadi kembali orang harus mampu merencanakan apa yang ingin dia capai. Karena kalau tidak, dia akan merencanakan kegagalannya sendiri. Nah, sekarang saya challenge, di antara 608 peserta ini, mau jadi penonton atau mau jadi pemain, gitu kan. Nah, kalau mau jadi pemain, belajarlah teknologi digital. Jadi jangan gaptek, gitu. Makasih. Iya, siap Bu, jangan gaptek ya. Kita harus terus meningkatkan keterampilan digital, dan saya senang sekali mendengar perspektif yang lain. Jadi peluang-peluang itu tidak hanya peluang pekerjaan, tetapi seperti bisa berbagi di webinar di mana saja, kapan saja, bisa mengakses platform pembelajarannya di mana saja, kapan saja, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Mungkin ada tanggapan atau tambahannya dari Pak Edwin dan Pak Adjar, silahkan. Baik. Boleh saya duluan? Ya, silakan Pak Edwin. Ya. Mbak Nana, ya ini menarik sekali ya. Wah, ini Bu Sri luar biasa nih. Memang betul ya. Kita sekarang menghadapi persaingan global yang begitu luar biasa, apalagi post pandemi ini. Memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kita mau jadi penonton atau kita mau jadi pelaku nih masalahnya. Setuju Bu? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi pelaku bukan penonton? Apalagi kita tahu bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi ya tahun 2030 ke atas ini 180 juta penduduk kita berusia produktif 16 sampai 60 tahun, dan 50% diantaranya yang 180 juta itu adalah generasi muda, generasi milenial dan generasi X, belum lagi generasi alfa nantinya. Nah, ini akan menjadi bonus apabila kita mempersiapkan diri, tapi akan menjadi disaster demografi kalau nanti kita hanya menjadi penonton saja. Nah, dan diperkirakan pada beberapa tahun ke depan ini juga talenta-talenta digital ini diperlukan bukan cuma untuk di sektor digital ya, industri digital, tapi juga di industri non digital, industri otomotif, perawatan kesehatan, industri pangan, juga penelitian dari ILO mengungkapkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja bagi talenta digital, mereka yang memiliki kemampuan digital, justru akan besar di sektor-sektor non-digital yang tadi saya sebut. Ada e-commerce, agritech, healthtech, edutech, dibandingkan dengan sektor industri digital itu sendiri.
Nah, hal ini menyebabkan demand atau permintaan akan talenta digital atau mereka yang berketerampilan digital ini meningkat tajam, sementara supply-nya masih terbatas. Nah, bagaimana kita mengisi gap ini yang penting. Dan hasil studi dari Katalis ya tahun 2022 tahun lalu menyatakan bahwa untuk mereka yang bekerja itu 50% pekerja Indonesia yang sudah memiliki ada 50% pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital tingkat dasar dan menengah. Tapi kurang dari 1% yang memiliki keterampilan digital lanjutan. Ini mereka yang bekerja. Bagaimana mereka yang sedang mencari kerja atau mahasiswa yang baru lulus. Ini juga perlu kita dorong karena ini keterampilan digital lanjutan ini juga perlu untuk kita bisa tampil sebagai pemenang ya di era digital. Nah, katanya juga dari studi Katalis ini katakan bahwa pada tahun lalu periode Januari sampai Juni tahun lalu ini ada 50.000 lowongan kerja di Indonesia yang membutuhkan keterampilan digital. Ini iklan lowongan kerja, 50.000 lowongan kerja untuk mereka yang memiliki keterampilan digital lanjutan. Nah, ini merupakan hal-hal yang tentunya bisa menarik para peserta webinar sekalian untuk bisa memperdalam lagi kemampuan digital mereka. Nah, tentunya sebelum menguasai keterampilan digital seperti misalnya tadi data analis, data scientist, AI, machine learning, big data spesialis dan sebagainya, kita juga harus memiliki keterampilan yang basic. Ya, basic digital skill ini merupakan pemahaman awal mengenai teknologi digital dan juga bagaimana pemanfaatannya. Ini tadi Mas Ajar juga sudah sampaikan ada pelatihan literasi digital, kemudian juga bagaimana kita menggunakan misalnya Microsoft Office untuk para pemula, ada Word, ada Excel, dan sebagainya. Kemudian juga nantinya akan meningkat menjadi manajemen penyimpanan data, analisis data, dan juga berlanjut lagi ke bagaimana riset data dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ajar tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa Kemenko Perekonomian bersama dengan Microsoft meluncurkan program Skills for Job ya yang bertujuan untuk meningkatkan atau memberikan pelatihan baik itu pelatihan literasi maupun keterampilan digital dan juga persiapan kerja gratis pada masyarakat sampai dengan tahun 2024 mendatang. Tadi Mas Ajar sampaikan targetnya 1 juta ya Mas ya. Nah, ini merupakan target kami untuk bisa dapat mendorong lagi peningkatan pelatihan digital kepada masyarakat dan nantinya juga materi-materinya juga akan meliputi bagaimana project management, analytical skill, business administration dan sebagainya. Dan juga ada peningkatan soft skill berupa misalnya kemampuan untuk berwirausaha, entrepreneurship. Nah, ini hal-hal yang perlu kita manfaatkan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan program-program yang kita rancang bersama dengan Microsoft dalam hal ini dalam program Skills for Job ini. Ya, terima kasih Pak Edwin. Saya akan langsung ke Pak Ajar. Mungkin Pak Ajar ada tambahan atau mungkin mau dijelaskan langsung mengenai program kolaborasinya? Sebenarnya sedikit tambahan karena Pak Edwin sudah menjelaskan dengan detail program kolaborasi kita, gitu semangatnya sama. Bagaimana kita membantu atau berkolaborasi dalam meningkatkan nilai tambah para pencari pekerjaan ya, meningkatkan performance-nya sehingga bisa mahir dalam konteks beberapa hal knowledge yang ada dalam konteks Microsoft tentu bisa jadi Microsoft Office Savvy, data analisa, project management yang lainnya semuanya ada. Jadi dari program ini ada beberapa program yang dikemas sesuai topik, kemudian ada konten-konten yang Microsoft Skills for Job yang ditawarkan, sehingga tadi yang disampaikan Pak Edwin ada bisa bagaimana kemudian harapan kita yang mengikuti journey ini bisa jadi project manager, data analis, administratif profesional yang ternyata komplit keahlian dan ilmunya gitu ya. Itu yang penting. Kemudian yang mungkin juga nggak kalah penting adalah setiap learners atau pembelajar yang telah mengambil tersertifikasi oleh pelatihan Microsoft akan mendapatkan kesempatan untuk dikoneksikan ke pekerjaan atau job connect gitu ya melalui LinkedIn Community Satu Talenta. Jadi LinkedIn ini adalah bagian dari Microsoft, satu yang mungkin kritikal buat teman-teman sekalian kan kalau misalnya mau ngelamar pekerjaan selalu CV-nya mana gitu ya udah sekarang di LinkedIn ada, tinggal teman-teman bagaimana bisa meng-create brand masing-masing lewat LinkedIn, apa sih knowledge yang bisa dimiliki, yang sudah dimiliki tadi knowledge digitalnya bisa dimasukkan, atau hal yang sederhana misalnya bagaimana ketika di kampus bisa mengelola sebuah kegiatan. Di sana juga bisa disampaikan di link di profil Anda bagaimana Anda bisa
bisa smoothness menghandle konflik, karena misalnya jadi panitia penyelenggaraan konser musik itu mungkin dianggap sederhana ya, tapi kemudian teman-teman ada yang jadi role-nya untuk jadi PR-nya misalnya, ada role yang memastikan penyelenggaraan show-nya aman, tidak ada insiden. Itu kan di situ teman-teman bisa mendescribe responsibility sama role-nya apa di sana. Itu yang disampaikan Mas Edwin, leadership-nya. Saya punya leadership kok, saya sudah melakukan beberapa kegiatan di kampus yang saya masukkan di profil di LinkedIn saya. Nah, terus tadi bagaimana tentang skill komunikasi ketika kita punya keahlian yang mungkin misalnya saya mengambil contoh di kampus misalnya ya, atau mungkin di lokasi terdekat lah, teman-teman di perumahannya bikin event yang sederhana misalnya perayaan 17 tahun, tapi kemudian di sana sebenarnya di situ selalu ada konflik gitu ya. Tapi ketika Anda disuruh jadi ketua penyelenggara, kita bisa men-share bagaimana saya punya bertanggung jawab menjaga misalnya 100 orang melaksanakan pekerjaan dengan aman, kemudian berkomunikasi dengan lancar. Nah, secara nggak langsung orang-orang para headhunter itu melihat, oh ini anak ini punya leadership karena bisa menghandle sebuah isu yang karena sekali lagi kalau teman-teman bekerja, semuanya pekerjaan selalu akan banyak tantangan, banyak tekanan, dan hal yang paling sederhana bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik gitu ya. Nah, LinkedIn ini juga ada learning pad yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman sekalian, jadi opportunity banyak. Kemudian sedikit menambahkan informasi ini, kalau program Microsoft Global Skill Initiative ini program global kita gitu ya. Setahun lalu kita sudah membantu sekitar 25 juta angkatan kerja di seluruh dunia. Itu yang disampaikan apapun untuk yang berpenghasilan rendah, kemudian perempuan, kita concern dengan perempuan, minoritas yang kurang terwakili, kaum difabel gitu, sehingga harapan kita ketika semua lapisan masyarakat yang bisa enrich, meningkatkan kemampuannya, tentu akan punya kesempatan yang sama untuk menapaki ekonomi digital dengan lebih kuat gitu ya. Tentu di masa sekarang keberpihakan perusahaan atas pemberdayaan perempuan, kaum minoritas, difabel sangat besar, sehingga bisa dikatakan semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya dalam konteks ini. Yang membedakan cuma apa sih, bahwa Anda punya kemampuan, punya keahlian, punya digital skill atau tidak. Nah, jadi kita harus memanfaatkan opportunity ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tidak perlu misalnya saya tidak selesai nih kuliah atau cuma SMA, tidak perlu berkecil hati, karena ini kayak ini ya, siapa yang paling bersemangat, siapa yang punya komitmen untuk belajar, siapa yang punya ikhtiarnya lebih kuat, tentu dia bisa memenangkan pertarungan gitu ya. Nah, karena tidak semua orang yang bekerja di perusahaan teknologi adalah insinyur misalnya, ahli teknik tidak gitu, karena semuanya bisa di teknologi knowledge-nya bisa diambil dari internet. Kemudian tadi Mbak Sri menyampaikan ada sertifikasi yang bahkan direcognize perusahaan-perusahaan sebagai jaminan gitu ya. Itu yang mengapa kadang nggak perlu kuliah 2 tahun 3 tahun, tapi kemudian ada sebuah course yang padat, yang kemudian penyedia course-nya bisa memberikan sertifikasi yang jadi garansi ketika perusahaan itu lihat, oh yang menerbitkan adalah perusahaan X, oh yakin bahwa ini kredibel gitu ya. Nah, itu yang mungkin kondisi yang mungkin 5 tahun 10 tahun lagi nggak ada nih, kita harus melamar dengan ijazah-ijazah yang sangat formal, tapi ternyata dinamikanya sekarang sudah tidak lagi seperti itu gitu. Kita banyak opportunity, tinggal apakah kita siap, kita semangat, dan tentu sekali lagi komitmennya berkelanjutan. Itu tambahnya, dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pak Edwin yang Kemenko, sehingga program skill for Jobs Indonesia ini bisa kita launching bersama. Terima kasih juga Ibu. Ya, sepertinya mungkin ada kendala internet ya, atau koneksi. Mungkin saya akan, tadi karena kita sebenarnya sudah berdiskusi yang sangat panjang, dan kita berdiskusi mengenai keterampilan
digital yang dibutuhkan, betapa pentingnya peluang usaha, dan kebetulan juga terima kasih Pak Edwin sudah menjelaskan untuk program kolaborasi ini, Skill for Job. Mungkin saya ingin mendengarkan juga dari Ibu Fitri untuk bagaimana peran Pijar Mahir dalam mendukung program ini. Sebelum nanti saya akan kembali ke Pak Edwin dan Pak Ajar untuk menambahkan detail atau program ini yang sangat menarik supaya rekan-rekan yang mengikuti webinar ini dapat benar-benar paham dan mereka bisa meningkatkan skill-nya lalu mendapatkan sertifikat yang memang dibutuhkan. Silahkan Ibu Fitri. Oke, baik Mbak Nana. Nah, tentunya peran kami sebagai startup education teknologi dalam hal ini adalah untuk menyediakan wadah bagi masyarakat untuk belajar dan berkembang. Tapi wadah aja nggak cukup. Ya, jadi tanpa adanya semangat belajar dari generasi muda, semangat belajar dari PNS, semangat belajar dari prakerja gitu, itu lebih penting gitu ya. Karena sebenarnya wadah untuk belajar ini ada banyak gitu kan. Nah, jadi yang paling penting bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat belajar bagi generasi muda. Karena tanpa adanya semangat belajar, kita nggak bisa bersaing dengan tenaga kerja dari India, dari China yang terus berdatangan. Karena saya lihat kemarin ada presentasi, saya lupa dari mana, tenaga kerja asing tahun 2020-2021 yang datang ke Indonesia itu memang menurun karena adanya pandemi. Tapi data tahun 2022 mulai lagi ada kenaikan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dan tentunya 2023 ini diyakini akan lebih banyak lagi kenaikannya. Artinya ini menjadi potensi ancaman bagi tenaga kerja Indonesia. Nah, sejak tahun 2020, Telkom Indonesia, Pijar Mahir sudah menjadi mitra resmi dari program Kartu Prakerja Pemerintah. Saat ini sudah lebih dari 1,5 juta pengguna merasakan upskill di Pijar Mahir dengan ribuan konten berkualitas yang memberikan sertifikat yang untuk tentunya perlu menjadi bekal mereka untuk memasuki perjalanan karir di masa depan. Karena saya sendiri dari Telkom melihat adanya kesenjangan antara skill lulusan universitas terhadap apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, tentunya platform pembelajaran seperti Pijar Mahir ini sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk belajar bagaimana interview, bagaimana membuat CV, bagaimana mengelola stres tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Edwin, bagaimana belajar mengenai teknologi digital gitu ya. Nah, ini tentunya sangat-sangat diperlukan. Nah, ini mereka bisa pelajari di Pijar Mahir. Dengan adanya kolaborasi strategis ini bersama Microsoft Skills for Job, tentunya diharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan akses yang merata melalui Pijar Mahir untuk bisa belajar langsung dari Microsoft dan tentunya bisa meningkatkan value dalam mencari pekerjaan lainnya. Dan tentunya ini akan meningkatkan competitiveness dari tenaga kerja Indonesia, baik di Indonesia sendiri maupun juga di tingkat regional bahkan global. Mungkin itu Mbak, makasih. Iya, terima kasih Bu Fitri. Ya, Pak Ajar sudah kembali lagi bersama kita. Baik, kita, ya mungkin saya kembali ke Pak Edwin karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan dari pertanyaan sebelumnya mengenai program Skill for Job ini. Tadi peran dari Microsoft dan juga dari Pijar Mahir, dukungannya dan, nah mungkin saya ingin kembali ke Pak Edwin untuk menjelaskan kembali upaya-upaya dan mengapa dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menganggap ini penting dan upaya-upaya apa saja supaya dapat mendorong, tadi kembali lagi ke poin kita yang pertama, mendorong aktivitas ekonomi digital yang lebih cepat lagi. Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Safitri tadi, memang kita masih banyak melihat bahwa tenaga asing masuk ke Indonesia. Kenapa bisa sampai terjadi hal demikian? Karena memang kita masih membutuhkan talenta digital. Tadi Bu Sri juga sudah menyampaikan bahwa kita Indonesia butuh 9 juta talenta digital sampai dengan tahun 2030. Nah, kalau gap ini tidak segera diisi oleh orang-orang kita sendiri, ya jangan salahkan kalau orang lain masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana kita sendiri bisa menutup gap akan kebutuhan talenta digital ini dengan mempersiapkan diri. Sekali lagi kita memang harus mempersiapkan diri untuk bisa supaya bisa mencegah masuknya tenaga asing dari luar negeri. Nah, lalu dan ini tujuannya adalah bagaimana kita mencukupi tadi 9 juta kebutuhan talenta digital di Indonesia. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Dalam hal ini seperti yang kita ketahui bahwa memang SDM ini adalah pokok atau fundamental dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. Nah, dan untuk melaksanakan penyiapan SDM digital yang tentunya berkualitas, ini pemerintah sudah menyiapkan program jangka panjang
ya jangka panjang berupa bagaimana kita merevitalisasi lagi sistem technical vocation education training, bagaimana kita merevitalisasi sistem vokasi kita melalui pengembangan daripada lembaga-lembaga pendidikan, baik yang ada di kementerian lembaga maupun yang ada di luar kementerian lembaga, baik itu di universitas, perguruan tinggi maupun di institusi-institusi pendidikan lainnya. Bagaimana kita mengurangi mismatch. Jadi kebanyakan permasalahan sekarang adalah lulusan daripada institusi pendidikan Indonesia ini keterampilannya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Nah, gap ini yang perlu kita tutup dengan meningkatkan lagi, merevitalisasi sistem vokasi kita. Dan tentunya ini perlu ada partisipasi dari seluruh stakeholders yang ada. Kemudian juga bagaimana pemerintah juga sekarang sedang menyusun peta jalan vokasi. Ini untuk yang jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, ini kita pemerintah juga bersama-sama dengan stakeholders terkait, termasuk dengan Microsoft tadi dan perusahaan-perusahaan lain, lembaga pendidikan, ini melakukan program-program diklat, ya. Program diklat misalnya kita ketahui ada program Kartu Prakerja, kemudian ada Digital Talent Scholarship, ini di Kementerian Kominfo, ya, memberikan beasiswa, memberikan pelatihan dasar seperti misalnya ada cyber kreasi dari Kementerian Kominfo, pelatihan-pelatihan di Balai Latihan Kerja di Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga ada beasiswa melalui LPDP, ya, dan juga program-program lain, ya, contohnya adalah Skills for Job kerjasama antara Kementerian Perekonomian dengan Microsoft Indonesia. Nah, hal-hal ini yang sedang pemerintah kembangkan, kita dorong baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ya, mungkin itu yang saya ingin sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih, Mbak Nana. Iya, terima kasih Pak Edwin. Tadi katakan kita butuhkan kolaborasi dari semua elemen masyarakat, dan kebetulan saya ingin menanyakan kembali ke Pak Adjar. Silakan Pak Adjar, bagaimana kontribusi dari Microsoft untuk program kerjasama ini, Pak Adjar? Terima kasih Mbak Nana. Mohon maaf tadi sebelumnya ada bandwidth-nya ada bermasalah. Tentu program peningkatan digital talent ini kan jadi tugas bersama gitu ya. Tadi Pak Edwin telah menyampaikan banyak hal tentang inisiatifnya, salah satunya bersama kita dan berkolaborasi juga dengan Ibu Sri Safitri dengan program yang lain, Kartu Prakerja. Nah, di sisi lain kita juga turut berkolaborasi dengan 15 universitas negeri dan swasta. Ada sertifikasi digital yang kita siapkan waktu itu sampai sekitar 3.300 mahasiswa, baik untuk data AI, security, karena security juga kritikal gitu ya. Azure itu cloud-nya, computing-nya Microsoft gitu ya. Tadi sedikit menyambung masalah cyber security. Cyber security itu kan ketika kemudian penggunaan teknologi makin masif, di sisi lain ada orang-orang yang jahat yang juga menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Mungkin ada phishing yang untuk di perbankan dan yang lain-lain, yang fraud, yang kemudian mengambil data kita. Tentu ini jadi keprihatinan kita bersama, sehingga bagaimana penggunaan teknologi yang kuat. Di sisi lain pemerintah, Pak Edwin menyampaikan penguatan digital talent, juga penguatan kebijakan-kebijakan yang mendukung sehingga pondasinya kuat dalam konteks ekonomi digital. Tak cuma penguatan digital talent, tapi juga penguatan policy-policy yang lain yang inklusif, sehingga semuanya bisa bersinergi, ekosistemnya makin kuat gitu ya. Nah, tadi Pak Edwin juga menyampaikan Kominfo punya DTS, Digital Talent Scholarship. Microsoft juga berkolaborasi di sana. Kita memberikan program yang bersertifikat gitu ya, sekitar 2.509 mahasiswa gitu. Kemudian juga ada TOT, Train of Trainers untuk guru, hampir 100.000 orang yang telah kita laksanakan, sehingga harapannya tentu program-program kolaborasi penguatan digital talent ini kan jernihnya banyak sekali, karena dinamikanya tentu sebagaimana disampaikan Pak Edwin sama Bu Sri, dinamikanya berkembang, keahliannya juga akan yang diperlukan oleh berkembang. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengequip diri kita dengan keahlian-keahlian yang diperlukan, dan itu berlaku secara global, kita pun punya hak atau punya kemampuan untuk berkompetisi dengan tenaga kerja lain di luar Indonesia. Jadi bagaimana kesetaraan yang disampaikan Bu Sri itu ada, bahwa kesetaraan atas
teknologi membuat opportunity-nya makin besar, sehingga teman-teman yang kemudian selalu mengequip dirinya sendiri bisa jadi nggak cukup merasa nggak cukup hanya di Indonesia. Teman-teman bisa berkompetisi di luar negeri, menjadi diaspora Indonesia, memberikan kepastian bagaimana Indonesia juga punya keahlian dalam konteks teknologi yang ikut mewarnai perkembangan ekonomi digital di tempat lain. Nah, sekali lagi kolaborasi ini penting dan tentu butuh dukungan dari para peserta webinarnya. Mohon dimanfaatkan programnya dengan maksimal. Sayang gitu ya karena program ini komitmennya dan niatnya baik, sehingga harapan kita antusiasme dan pelaksananya juga bisa maksimal, sehingga impact yang kita dapatkan bisa semakin baik buat diri sendiri juga buat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Pak Ajar. Terima kasih untuk seluruh panelis juga. Pak Edwin, apakah ada yang ditambahkan? Sedikit saja sih. Jadi mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ajar tadi, bahwa selain menyasar dari masyarakat umum, program Skills for Job ini juga ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dari pegawai negeri, pegawai pemerintah, ASN. Nah, dalam waktu 1 bulan terakhir ini sudah ada dilakukan pelatihan terhadap 385 trainers di Kementerian Tenaga Kerja yang berasal dari Badan Latihan Kerja, kemudian dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, kemudian Unit Pelaksanaan Teknis, dan juga Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja di seluruh Indonesia. Jadi selain untuk masyarakat umum, juga Skills for Job ini juga untuk meningkatkan keterampilan daripada ASN. Dan tadi Mas Ajar juga sudah menyampaikan bahwa para peserta daripada Skills for Job ini akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Microsoft bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian. Dan tentunya seperti yang sudah sampaikan Mas Ajar tadi, bahwa program ini sangat menarik karena nantinya tidak hanya mengikuti pelatihan saja, tapi mereka yang sudah mengikuti pelatihan akan dihubungkan juga dengan sejumlah perusahaan yang membutuhkan pekerja yang berketerampilan digital atau Job Connect tadi. Nah, ini juga ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tentunya. Itu mungkin tambahan dari saya sedikit, Mbak Nana. Iya, terima kasih Pak Edwin. Jadi memang end-to-end ya, dari pelatihan sampai juga untuk mendapatkan job atau inspirasi untuk membuka usaha sendiri yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih atas informasi dan diskusi yang sangat menarik dan informatif ini, sangat-sangat terinspirasi tentunya. Izinkan saya karena waktu juga untuk menutup sesi panel diskusi hari ini. Terima kasih kepada para panelis, Bapak Edwin, Ibu Sri Safitri, dan Pak Ajar Edi. Sebagai summary, saya ingin mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti program Skill for Job ini, dan juga untuk bergabung di dalam Satu Talenta, komunitas untuk yang harapannya dapat menghubungkan antara pencari kerja dan juga yang sedang peluang-peluang pekerjaan yang ada. Terima kasih, semoga panel diskusi ini bermanfaat. Amin. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mas Ajar, Bu Fitri, terima kasih, Bu Sri. Sampai ketemu lagi. Yuk, mari. Baik, saya kembalikan ke Ibu Brili ya, silakan. Iya, terima kasih banyak Mbak Nana dan juga ketiga panelis kita yang sangat bermanfaat ya tadi talk show yang sudah kita dengarkan Bapak Ibu semuanya. Nah, dari sesi talk show kita tadi itu yang sangat insightful ini kita sudah belajar ya Bapak Ibu dan peserta semuanya bagaimana digital skills itu sangat dibutuhkan di era digital saat ini gitu ya, sehingga melalui program Microsoft Skills for Jobs kali ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan digital skill bagi Bapak Ibu dan peserta semuanya dari berbagai kalangan. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu semuanya, di sini kita juga akan memulai sesi di mana para peserta akan mengenal lebih jauh lagi dan lebih detail lagi mengenai program Microsoft Skills for Jobs Indonesia itu sendiri seperti apa sih, dan apa saja manfaat yang bisa dirasakan. Tadi kan mungkin kita sudah mendengar ya mengenai bagaimana sih kemampuan digital itu harus segera ditingkatkan. Nah, dalam agenda selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan mengundang salah satu perwakilan dari Microsoft dan Biji-Biji Initiative, Fabsya Farazahra, selaku Project Lead Microsoft Skills for Jobs Indonesia, untuk menyampaikan pengenalan program Microsoft Skills for Jobs pada Bapak Ibu semua sekalian.
Nah, untuk itu saya persilahkan Fapsya untuk memulai sesi pengenalan programnya pada sesi kali ini. Silakan Fapsya. Baik, terima kasih Rili. Selamat pagi, saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Fapsya Farah Zahra, saya adalah Project Lead perwakilan dari BGBG Initiative sebagai implementer program Skills for Jobs Indonesia. Baik. Boleh dimulai share screen? Ya, tim. Baik, tadi sebenarnya teman-teman sudah sempat dengar apa itu Skills for Job dari panelis, dari Pak Ajar, dari Pak Edwin, seperti itu ya, apa itu program Skills for Job, juga dari Pijar Mahir, bagaimana Pijar Mahir juga selain muncul di dalam program ini sebagai salah satu platform LMS yang akan nanti menjadi implementer untuk program ini. Gitu. Boleh next? Baik, jadi program Skills for Jobs ini adalah program kerjasama antara Microsoft Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga kami sebagai perwakilan dari BGBG Initiative sebagai implementer program. Misi dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga keterampilan digital, gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga di dalam panelis kalau seandainya banyak sekali kebutuhan keterampilan dan talenta-talenta digital di Indonesia, sehingga butuh stimulan gitu ya, butuh juga berbagai macam upskilling yang diberikan kepada para peserta. Oleh sebab itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga Microsoft melakukan dan memberikan pelatihan gratis ini kepada seluruh warga Indonesia yang di mana bentuknya adalah dalam bentuk konten pembelajaran online. Nah, berapa banyak sampai dengan tahun ini, sampai dengan pertengahan tahun ini kami menargetkan gitu, dan sudah ditargetkan 1 juta warga negara Indonesia, di mana mungkin salah satunya sebagiannya dari teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini untuk dapat di-upskilling atau mendapatkan sertifikasi dari Microsoft dan juga Kemenko sesuai dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan. Kemudian 30.000 diantaranya kami berharap sudah bisa kami hubungkan kepada lowongan kerja ataupun informasi-informasi pekerjaan ataupun upskilling pekerjaan yang nantinya sangat bermanfaat buat para peserta sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, manfaat dari program Skills for Jobs ini ada beberapa hal, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh para panelis kita. Jadi yang tentunya yang bisa dirasakan oleh peserta pertama adalah akses pembelajaran ini gratis, para peserta tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian yang kedua, ada bimbingan eksklusif dari instruktur profesional. Jadi untuk peserta yang sudah mengikuti program pelatihan gratis dari Microsoft dan juga Kemenko ini, nanti juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mentoring dari instruktur-instruktur profesional. Oleh sebab itu, teman-teman semua dan peserta webinar pada pada siang hari ini, yang sudah mengikuti pelatihan Skills for Job, nanti di Pijar Mahir, dan mendapatkan sertifikasi, silahkan untuk mengikuti dan mengupdate informasi-informasi dari Skills for Job Indonesia, kemudian untuk mendapatkan mentoring dan juga pendampingan untuk mendapatkan pekerjaan berikutnya. Nah, kemudian sertifikasi yang diterima oleh teman-teman semua nanti juga akan diakui secara global. Jadi apa pembelajaran yang teman-teman lalui yang dipelajari di program Skills for Jobs ini juga banyak dilakukan atau juga dilaksanakan di berbagai negara juga seperti itu, sehingga sertifikasinya juga diakui secara global. Begitu. Boleh next. Nah, bagaimana nanti teman-teman peserta bisa mengikuti program ini? Tentunya nanti teman-teman bisa mengikuti berbagai webinar. Ini adalah webinar kick-off kami untuk pertama kali gitu ya. Jadi nanti berikutnya juga akan ada webinar-webinar lanjutan yang akan tujuannya untuk upskilling ataupun memberikan informasi terhadap peserta. Kemudian nanti juga teman-teman bisa mengikuti sosial media baik dari BGBG Initiative ataupun mitra-mitra kami juga untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai program-program ataupun follow-up program dari program Skills for Job Indonesia. Atau yang paling sederhana, teman-teman juga bisa mengikuti atau membuka website Skills for Job Indonesia yang nanti akan ditampilkan oleh yang sudah bisa dilihat di kolom chat ya, ada short linknya di situ, teman-teman bisa mengakses di situ dan untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai program Skills for Job Indonesia. Jadi beberapa mitra yang kami sudah engage di sini yang sudah kami bekerja sama, ada Kartu Prakerja, ada Pijar Mahir juga, ada PD dan juga Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian
Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman mengikuti sosial media atau platform-platform ini, nanti juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai program Skills for Job. Untuk belajar, rekan-rekan semua bisa mengakses Pijar Mahir gitu. Kemudian untuk sertifikatnya tadi sudah disampaikan, dan nanti setelah mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikasi, teman-teman berhak untuk bergabung di dalam komunitas Satu Talenta. Di dalam komunitas Satu Talenta di LinkedIn ini nanti Bapak dan Ibu sekalian dan peserta semuanya yang sudah menyelesaikan sertifikasi tersebut akan mendapatkan informasi terkini. Jadi dari tadi yang upskilling, kemudian ada mentoring, ada webinar, kemudian juga lowongan pekerjaan ataupun job connect yang sudah disediakan dengan mitra-mitra dari Microsoft di dalam Satu Talenta. Seperti itu. Nanti juga ada mentoring program yang kami akan umumkan juga di platform-platform mitra dan juga platform biji-biji, dan juga ada virtual career fair yang bisa diikuti oleh peserta yang sudah tersertifikasi. Begitu. Boleh next? Nah, bagaimana framework pembelajaran yang akan dilalui oleh para peserta yang mengikuti program Skills for Job Indonesia? Bapak boleh langsung di next. Ada pengembangan profesional, ada pengembangan kapasitas personal, dan juga ada certification job connect. Jadi ini framework yang nanti akan dilalui gitu. Jadi memang harus ada pengembangan dulu ya, trainingnya apa, sertifikasi apa yang dipegang, kemudian ada personal. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan oleh panelis, kalau seandainya memang talenta digital itu tidak hanya kemampuan digital, tidak hanya digital literasi saja, tapi juga ada pengembangan kapasitas personal, soft skill-nya juga perlu dikembangkan seperti itu. Kemudian nanti teman-teman semua juga akan mendapatkan sertifikasi dan juga job connect terhadap beberapa pekerjaan. Boleh next? Nah, konten-konten apa saja yang tersedia di dalam program Skills for Job? Kami ada membagi ke dalam 4 kategori. Pertama ada Digital Literacy and Productivity. Di sini teman-teman akan mempelajari mengenai tadi ya basic digital skills seperti itu. Jadi kayak menggunakan word processing, kemudian number processing melalui Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian melakukan presentasi melalui Microsoft PowerPoint, kemudian ada Microsoft 365 dan seterusnya. Jadi ini dan juga ada digital literacy yang lebih basic lagi. Jadi ada yang pre penggunaan software gitu ya, sampai penggunaan softwarenya itu sendiri. Jadi untuk seluruh peserta yang nanti mengikuti program Skills for Job bisa ter-upskill dengan basic digital literasi. Kemudian kami juga memiliki beberapa pelatihan yang memang fokus terhadap peran-peran teknologi digital pada saat ini, seperti misalnya ada project management, ada data analysis, dan juga administratif profesional. Di sini administratif profesional ini maksudnya orang yang di dalam kantor ya gitu. Jadi kayak memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selalu bersifat kantoran seperti itu. Nah, kemudian next. Kita punya soft skills. Jadi di dalam soft skills ini kami fokuskan kepada bagaimana mengkoneksikan, bagaimana peserta nantinya sebenarnya bisa siap kerja gitu dan mendapatkan kerja. Di sini kami bagi kepada CV, bagaimana membuat CV yang baik gitu ya. Kemudian melakukan interview atau wawancara, dan juga personal branding, di mana tadi juga Pak Hajar sudah menyampaikan penting untuk mengetahui penggunaan sosial media gitu dengan baik gitu, bagaimana istilahnya nanti kita membranding dirinya sendiri supaya istilahnya kita membuat recruiter ataupun membuat para pemberi kerja itu tertarik terhadap profil kita. Nah, itu nanti juga ada dalam pelatihan yang akan kita berikan. Nah, dalam entrepreneurship ada beberapa topik juga yang diberikan, ada personal finance, ada business costing, ada digital marketing, ada online bisnis, bagaimana memulai online bisnis, kemudian ada membuat proposal bisnis hingga membuat produk katalog. Jadi empat konten tersebut bisa diakses oleh seluruh peserta webinar pada hari ini untuk untuk belajar mengenai digital skilling di program Skills for Jobs Indonesia. Next. Nah, kenapa penting akhirnya gitu? Tadi frameworknya sudah saya sampaikan ya. Ada sertifikat, ada pembelajaran, kemudian mendapat sertifikasi. Nah, sertifikasi ini menjadi penting karena peserta yang menerima
pelatihan gitu ya, melalui pelatihan Microsoft ini akan bergabung secara eksklusif di platform Satu Talenta, di mana platform ini ataupun di komunitas ini peserta akan mendapatkan informasi-informasi yang mungkin tidak didapatkan di luar sana gitu. Jadi memang khusus untuk mereka yang sudah memiliki sertifikat Microsoft dan juga Kemenko untuk di Indonesia, dan juga mungkin sertifikat-sertifikat Microsoft lainnya dari program yang lain. Cuman untuk program Skills for Job juga bergabung di dalam sini. Jadi ini sebuah kesempatan yang baik saya rasa untuk seluruh peserta pada pagi hari ini untuk mengikuti dan mendapatkan sertifikasi dari program Skills for Job Indonesia. Dan itu nanti kaitannya dengan program Job Connect, di mana di situ juga di dalam platform atau di dalam komunitas Satu Talenta itu akan diberikan informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan ataupun career fair ataupun pengembangan upskilling lainnya di luar dari pelatihan atau course yang diberikan dalam bentuk webinar ataupun mentoring. Coba next. Baik, ini tadi jadi di sini saya mungkin mengajak bersama-sama dengan seluruh boleh di nanti aja. Ya, oke. Boleh nanti saya mengajak seluruh peserta di sini gitu untuk bersama-sama kita menyebarkan informasi mengenai talenta digital. Kita tahu kalau seandainya dari data yang disampaikan, kita masih di Indonesia masih membutuhkan 9 juta talenta digital, sehingga butuh banyak informasi gitu ya, butuh banyak penyebaran informasi tentunya yang istilahnya butuh dukungan dari teman-teman semua gitu. Oleh sebab itu ini tadi saya juga sampaikan ada beberapa yang sudah bertanya juga di kolom Q&A tadi, bagaimana sih tadi dapat informasi dari Kartu Prakerja kalau seandainya ada hadiah gitu ya. Betul, kami akan memberikan hadiah buat para peserta yang memang aktif mengikuti program Skills for Job Indonesia, di mana hadiahnya ada laptop, ada smartphone, dan juga beberapa hadiah menarik lainnya dari program Skills for Job Indonesia. Namun tentunya bersyarat ya teman-teman. Ya, jadi persyaratannya apa saja? Boleh ditampilkan. Baik, pertama tentunya harus menyelesaikan kursus di Pijar Mahir dalam periode Februari sampai Mei 2023. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu ya. Yang penting penyelesaiannya di Februari nantinya gitu. Jadi bisa mulai buka link yang sudah disampaikan oleh tim di ak.ms/sfj Indonesia, bisa mulai belajar ke sana, kemudian lihat pelatihannya dan kemudian tersertifikasi. Jadi pertama persyaratannya harus menyelesaikan kursus. Kemudian next. Ya, kemudian tentunya nilainya yang baik ya, ada passing grade-nya. Kemudian aktif mengikuti webinar rutin para Microsoft Skills for Job Indonesia dan juga Kartu Prakerja. Nanti informasinya bisa dilihat melalui sosial media biji-biji inisiatif dan juga @prakerja.go.id. Kemudian next. Baik, nah jadi tidak hanya mengikuti atau tapi juga berkomitmen mengikuti. Iya, mungkin Fapsya lagi ada kendala internet ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi mungkin bisa dilihat dalam presentasi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, persyaratan mengenai bagaimana sih cara untuk mendapatkan akses dalam Skill for Jobs Indonesia gitu ya. Dan juga diharapkan para peserta bisa aktif membagikan informasi mengenai Skill for Jobs Indonesia di sosial media dengan menggunakan tag seperti SFJ Pekerja, Skills for Jobs Indonesia, maupun SFJ Pijar Mahir. Nah, mungkin Fapsya sudah kembali lagi ya dalam layar. Ya, dipersilakan Fapsya langsung saja. Yap, terima kasih. Mohon maaf semuanya ada
gangguan teknis. Baik, tadi melanjutkan. Jadi memang betul. Jadi tidak hanya teman-teman perlu menyelesaikan dan mengikuti webinar, tapi juga berkomitmen mengikuti kelas-kelasnya dan juga mengikuti webinarnya, ataupun nanti kalau misalnya ada mentoring mengikuti sampai akhir begitu ya. Tapi persyaratannya memang ditujukan untuk yang memang sedang tidak kuliah atau tidak sedang belajar gitu ya. Jadi yang memang sudah menyelesaikan masa belajar, dan juga nanti dari seluruh proses atau dari pengikuti webinar gitu ya, mengikuti pelatihan di Skills for Job Indonesia, harapannya peserta yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang tadi kami sampaikan itu membagikan informasinya di sosial media, terutama di Instagram gitu ya, di Instagram ataupun di LinkedIn dengan hashtag SFJ Prakerja, kemudian hashtag Skills for Job Indonesia, dan juga hashtag SFJ Pijar Mahir. Seperti itu. Jadi nanti peserta yang menyelesaikan pelatihan, mengikuti webinar, aktif juga mempromosikan dan juga menceritakan tentang pengalamannya mengikuti program Skills for Job Indonesia, nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Seperti itu. Jadi saya mengajak teman-teman semua di sini untuk mengikuti program Skills for Job Indonesia secara keseluruhan, kemudian bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sedang kami sampaikan tersebut. Boleh next di tampilan slide-nya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses informasi di ak.ms/sfj Indonesia, dan juga ada sosial media di @bgbg.initiative, initiative ya teman-teman. Kemudian ada @mereka.my dan juga @prakerja.go.id. Seperti itu. Nanti jadi teman-teman bisa mengikuti informasi atau mendapatkan informasi mengenai program Skills for Job Indonesia, pelatihan maupun webinar itu di dalam sosial media dan juga di dalam website Skills for Job Indonesia, ak.ms/sfj Indonesia. Paling seperti itu. Semoga penjelasan saya cukup jelas mengenai program Skills for Job Indonesia dan dapat diikuti oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa menerima beberapa pertanyaan terkait dengan program. Dipersilakan dari kami sih kalau ada pertanyaan. Iya. Terima kasih Fapsya untuk penjelasan dari program Microsoft Skills for Jobs-nya ya, sangat padat dan menarik gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A gitu ya. Tapi di sini kita udah dapat beberapa pertanyaan nih Fapsya dari Bapak Ibu sekalian dan peserta yang ada di sini. Mungkin di sini banyak juga yang menanyakan gitu ya, apakah cara mendaftar pelatihan Skills for Jobs ini tuh seperti apa gitu, dan apakah ini pelatihannya itu gratis. Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya oleh Fapsya terlebih dahulu mengenai hal itu. Baik, terima kasih. Ya, pelatihannya full gratis teman-teman semua, jadi memang tidak kita charge sama sekali gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses website yang tadi kita sampaikan, ada di ak.ms/sfj Indonesia. Di situ nanti teman-teman bisa pilih platform mana yang mau dipelajari, ada Pijar Mahir, di situ bisa pilih Pijar Mahir, kemudian pilih belajar. Nanti di situ teman-teman bisa melihat tampilan pembelajaran gitu ya, bisa melihat materi apa saja yang bisa diambil seperti itu. Mungkin bisa saya run through aja kali ya. Boleh sebentar. Oke. Nah, ini jadi salah satu pelatihannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini memang tulisannya RP1 begitu. Jadi peserta jadi nanti teman-teman tinggal memilih saja pelatihan mana yang ingin dipelajari, misalnya mengambil strategi digital seperti itu. Kemudian nanti bisa pilih sekarang. Kemudian untuk mengakses bisa menggunakan 2 kode voucher. Pertama untuk SFJ Prakerja apabila sebelumnya sudah memiliki akun kartu prakerja atau merupakan alumni kartu prakerja. Kemudian satu lagi teman-teman bisa mengikuti bisa menggunakan kode voucher SFJ Indonesia. SFJ Indo. Jadi ada 2, ada SFJ Prakerja dan juga SFJ Indo. Mungkin teman-teman bisa taruh di dalam kolom chat untuk teman-teman lihat. Nanti setelah mengakses tersebut itu nanti harganya langsung 0. Jadi silakan buka ke website, kemudian buka websitenya Pijar Mahir, pilih pelatihan, kemudian masukkan kode voucher untuk mengakses pelatihan secara gratis. Iya, terima kasih Fapsya.
mungkin nanti kode vouchernya juga bisa ditampilin ya oleh teman-teman di layar gitu, nanti biar para peserta yang habis ini mau langsung mengakses di dalam Pijar Mahir gitu bisa langsung ikut pelatihannya kayak gitu. Nah, lalu di sini juga ada nih Fapsya pertanyaan dari para peserta gitu ya, apakah yang untuk mengikuti program Microsoft Skills for Job ini harus memiliki kartu prakerja gitu? Ya, tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi ini bersifat umum gitu. Cuman kami perlu mengetahui apakah teman-teman adalah alumni kartu prakerja atau sebelumnya sudah memiliki akun kartu prakerja atau tidak, dengan menggunakan tadi kode voucher SFJ Prakerja untuk yang punya akun kartu prakerja, kemudian SFJ Indo untuk peserta umum. Jadi untuk peserta umum silakan menggunakan SFJ Indo untuk kode vouchernya. Oke, terima kasih Fapsya. Mungkin di sini ada pertanyaan terakhir ya, ini cukup teknis. Nah, apakah ada batas waktu gitu untuk menyelesaikan modul yang ada dalam Pijar Mahir seperti itu? Sebetulnya ini bentuk pelatihannya sangat mandiri gitu ya, sangat self-paced sehingga peserta bisa mengikuti pelatihan, mengatur waktunya sendiri untuk mengikuti pelatihan, tapi untuk mendapatkan hadiah tadi yang tadi disampaikan itu diharapkan bisa menyelesaikan pelatihan sebelum bulan Mei 2023 gitu ya. Jadi kalau tanya apakah ada batas waktu, sebenarnya bisa diakses kapan saja. Kalau seandainya sudah login, sudah belajar, bisa diakses seterusnya. Tapi kalau untuk penyelesaian untuk mendapatkan hadiah tadi diharapkan bisa menyelesaikan sebelum bulan Mei 2023 seperti itu. Oke, yep. Oke, ya. Mungkin pertanyaannya cukup ya, Fapsya. Mungkin karena terbatas waktu juga seperti itu, dan di sini Bapak Ibu juga pertanyaannya cukup sama ya gitu dari yang lainnya, dan mungkin tadi Fapsya sudah menjelaskan beberapa hal yang umum yang cukup banyak ditanyakan oleh para peserta semuanya di sini. Mungkin ada statement lagi dari Fapsya yang bisa diungkapkan lagi sebelum kita menutup acara ini? Mungkin sedikit aja gitu tadi apa yang saya sampaikan dan juga panelis sampaikan gitu ke program Skills for Jobs Indonesia ini memang dibuat untuk masyarakat Indonesia gitu ya, memang untuk diakses oleh seluruh orang Indonesia, makanya kita berikan secara gratis. Oleh sebab itu kontribusi dan juga partisipasi Bapak dan Ibu sekalian sangat penting bagi kami, dan juga semoga bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kami dari pihak penyelenggara dari tim BGBG Group akan senang hati gitu ya mendampingi dan juga berupaya untuk mengembangkan program sebaik mungkin sehingga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian di dalam program Skills for Job Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Fapsya untuk penjelasan program Microsoft Skills for Jobs Indonesia yang sangat jelas dan padat ini ya. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa kebayang gimana program ini nantinya dapat membantu Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan skills dan juga kemampuan digital yang lebih berkualitas dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih banyak Fapsya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya juga akan menjelaskan gitu ya, mungkin sebelum ke feedback form, kembali lagi kepada yang dijelaskan Fapsya tadi, gimana dalam akses pelatihan gratis itu bisa langsung Bapak Ibu akses di dalam link SFJ Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di dalam kolom chat gitu ya. Nah, dalam mengakses tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan kode voucher bagi prakerja dan juga alumni prakerja dengan kode voucher SFJ Prakerja. Lalu juga bagi masyarakat umum bisa menggunakan kode voucher SFJ Indo. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa di capture atau bisa dicatat ataupun bisa difoto bagi Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa setelah ini bisa langsung mengikuti pelatihannya secara gratis. Nah, Bapak Ibu semua juga bisa memfollow akun sosial media kita ya Bapak Ibu, dari Instagram ada @mereka.my dan juga @bgbg.initiative untuk informasi lebih lanjut dan lebih banyak lagi mengenai program Microsoft Skills for Jobs Indonesia ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya kita sudah hampir memasuki akhir acara nih Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dan peserta semua yang sudah hadir
dari kegiatan kita di awal hingga pada akhir kegiatan kita hari ini. Nah, para Bapak Ibu semuanya dapat mengisi form absensi dan feedback melalui link yang akan disampaikan di dalam layar. Mungkin bisa ditampilkan bagi teman-teman di sini. Ya, mungkin untuk ya. survei feedback-nya juga ada di kolom chat, jadi teman-teman Ya. diharapkan untuk mendapatkan sertifikat bisa mengakses untuk kolom chat juga ya. Ya, selain di layar, Bapak Ibu juga bisa melihat di kolom chat yang sudah ditampilkan oleh teman-teman sekalian di sini. Ya, mungkin ada kesalahan teknis ya, Oi. Oke, nah ini semuanya Bapak Ibu bisa mengisi yang dari tadi mungkin bertanya gitu ya, mana feedback formnya gitu. Ini Bapak Ibu semua bisa mengisi di sini untuk nantinya Bapak Ibu bisa dapat sertifikat kehadiran gitu yang resmi dari Microsoft seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri sesi webinar hari ini dengan topik The Importance of Digital Skills in Dynamics Workforce. Tentu saja kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ya dari sesi talk show kita dan juga dari penjelasan yang sangat menarik dari program Microsoft Skills for Jobs yang disampaikan oleh Fapsya tadi. Untuk itu, terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan saya sebagai MC untuk menutup sesi hari ini. Terima kasih juga bagi para panelis atas materi yang sangat insightful. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih kepada Fapsya selaku project lead dari program Microsoft Skills for Jobs untuk menyampaikan programnya. Dan sampai jumpa pada webinar Microsoft Skills for Jobs selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Thank you.